Selamat siang, Bapak Ibu peserta tes talk ahli hama. Sebelumnya, izin cek terlebih dahulu. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ini kita bisa berinteraksi melalui kolom chat ya. Kita sudah buka untuk kolom chatnya, jadi mohon info Bapak Ibu sebelum kita buka tes talk kali ini, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, mungkin dari tim ahli hama mohon info apakah suara saya sudah terdengar. Oke, boleh reactionnya apabila suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Sudah terdengar ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak Ibu, peserta Pestok Ahli Hama. Kita berjumpa di Pestok Ahli Hama ini pada pukul 14.00 ya. Kita akan buka dan kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam. Kita akan bersama dengan saya, Indah, selaku moderator. Salam kenal Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join ya di Pestok Ahli Hama. Saya izin untuk membuka ya dan juga memandu jalannya Pestok pada hari ini. Salam kenal Bapak Ibu yang baru join dan mungkin ada juga beberapa peserta yang join ini sudah beberapa kali gitu ya mengikuti kegiatan dari ahli hama yakni Pestok di mana di Zoom ya di Zoominar ini kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri ya dan pada hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama yang tepat di industri retail. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan Pestok ini, kita buka kolom chat untuk berinteraksi ya. Jadi interaksi semuanya kita buka melalui kolom chat. Kita bisa perkenalan di kolom chat terlebih dahulu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang ingin memperkenalkan diri supaya nanti saya tahu juga dari industrinya apa, kemudian dari asal daerah nih dari mana aja. Boleh ya Bapak Ibu, nama asal daerah industrinya apa. Dan nanti pada saat setelah sesi materi yang akan disampaikan oleh tes expert, dipersilakan juga Bapak Ibu bagi yang ingin berdiskusi bertanya gitu ya di sesi tanya jawab. Oke, nah sambil menunggu ya yang lainnya join di besok kali ini, saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin berkenalan dari mana saja nih dari pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu ya atau ada di luar negeri. Oke, kita bisa berkenalan Bapak Ibu. Salam kenal bagi yang baru join juga. Oke, nah di sini ada informasi Bapak Ibu dari admin ahli Hama gitu ya, di mana nanti akan ada informasi yang dikirimkan terkait grup dari ahli Hama sendiri, di mana kita akan membagikan ya informasi tentang kegiatan besok ataupun kegiatan dari ahli hama lainnya. Kemudian juga yang belum follow Instagram dari ahli hama supaya tidak ketinggalan info-info, dipersilahkan untuk follow Instagram @ahlihama_. Kemudian kita ada YouTube juga untuk share video-video. Kemudian kita ada TikTok serta snack video. Dan juga pas export kita ada Instagram Dr. Lin Official. Oke, dan ini sudah ada yang mengirimkan perkenalan dari Bapak. Oh ya, salam kenal Office K Medica ya untuk nama Zoom-nya. Dan saya bantu bacakan. Salam kenal, perkenalkan saya Robert asal Jambi, Industri Klinik Kesehatan dan Gudang Kopi. Salam kenal Bapak Robert. Dan kemudian Bapak Ohan Rohandi dari PT H3 Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu peserta besok hari ini. Bagi yang ingin ya, supaya peserta yang lainnya juga mengenal, saling mengenal, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Nanti
saya bantu bacakan Bapak Ibu sekalian. Ini di sini ada yang industrinya itu retail, atau industri manufaktur, kemudian ada industri obat-obatan, kosmetik, ya. Kali ini kita akan membahas tentang industri retail bersama dengan Pest Expert Dr. Lin. Oke, boleh disampaikan juga industrinya ini industri apa, seperti itu ya untuk perusahaan ya. Oke, tadi ada Bapak Robert ini di industri klinik kesehatan dan gudang kopi yang tentu saja mungkin banyak ya Bapak untuk pengetahuan yang harus diketahui tentang pengendalian hama di industri klinik kesehatan serta gudang kopi dan juga industri lainnya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin membagikan ya preview terkait ahli hama dan juga apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, saya akan share terlebih dahulu. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk hari ini, Jumat 11 Juli 2025, kita akan membahas tentang retail dan logistik bebas hama, solusi pengendalian efektif dari gudang hingga rak penjualan. Jadi nanti bersama dengan pest expert dari ahli hama yakni Dr. Lin, kita akan bahas Bapak Ibu apa yang menyebabkan adanya hama gitu ya di gudang sampai rak penjualan, bagaimana cara pencegahannya serta bagaimana cara pengendaliannya secara terpadu. Karena pada ahli hama nih ya di ahli hama kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu. Oke, kemudian selain Pestok ini, di Ahli Hama kita juga memiliki program yakni Integrated Pest Management Mastery, di mana Bapak Ibu yang ingin ya mendapatkan edukasi lebih intensif selama 2 hari dengan materi yang tentunya lebih lengkap gitu ya selama 2 hari yang nantinya akan mendapatkan sertifikat bukti telah mengikuti training selama 2 hari bersama dengan pest expert yakni Prof Intan dan juga Dr. Lin, maka di Ahli Hama kita memberikan fasilitas training online training Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan setiap bulannya dan pada bulan Juli ini akan diadakan pada tanggal 30 sampai 31 Juli 2025 Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga ada offline ya, offline training ini yakni Pest Management In-house Training for Company. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dilatih ya di perusahaannya, bagi staf-stafnya juga, maka Pest Expert kami bisa hadir untuk memberikan edukasi di lokasi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang nantinya memiliki pertanyaan lebih lanjut gitu ya, maka dari ahli hama kita bisa memberikan fasilitas berupa konsultasi gratis selama 30 menit bersama dengan tim ya. Jadi apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan terkait ahli hama, maka dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, kemudian sebelum kita mulai untuk sesi materinya, saya ingin memperkenalkan profil dari trainer, yakni Ibu Dr. Fismalinar, MSI MM, bisa kita sapa dengan Dr. Lin gitu ya. Nanti pada saat sesi diskusi, pada saat ada pertanyaan, boleh menyapa dengan sapaan Dr. Lin, seperti itu. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, sebagai peneliti hama dan pestisida di ITB, kemudian peneliti hama dan pestisida juga di IML Research, serta sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, mendampingi banyak perusahaan gitu ya Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengendalian hama yang tepat. Oke. Kemudian sebagai pest expert di ahli hama, pest expert di Pestok AI, serta sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Baik, itu dia untuk preview dari ahli hama. Itu kemudian juga perkenalan pest expert yang akan memberikan
edukasi pada hari ini. Kita perkenalkan ya, yakni Dr. Lin. Dan kita akan eh, bersama dengan Dr. Lin ya sebentar lagi. Saya izin untuk cek terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Lin. Apakah sudah bergabung dengan kita semua? Oke. Oke, Bapak Ibu, sambil kita menunggu untuk pes expert join ya untuk memberikan edukasi pada hari ini. Dipersilakan bagi yang ingin menuliskan ya untuk nama, kemudian asal daerah. Mungkin tadi ada dari Jambi, ada yang dari Pulau Jawa atau dari Pulau Sumatera, Sulawesi. Oke, dipersilahkan. Oke. Nah, kemudian untuk bagi yang bertanya, mungkin apakah dari sesi besok ini akan mendapatkan sertifikat? Nah, jawabannya adalah bagi Bapak Ibu yang nanti join sampai akhir, maka kita bisa gitu ya, ada fasilitas untuk sertifikat bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan. Jadi nanti akan ada link bagi Bapak Ibu yang ingin request untuk sertifikat keikutsertaan dalam Pestok hari ini. Seperti itu. Jadi nanti ada ini ya untuk absensinya ya, absensinya Bapak Ibu yang ikut sampai akhir. Tapi jadi makanya Bapak Ibu untuk bisa join sampai akhir seperti itu. Oke, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru join, nanti kita interaksi melalui kolom chat. Yang ingin bertanya, maka formatnya ya, formatnya adalah nama, kemudian industrinya apa, lalu silakan dituliskan pertanyaannya. Oke, baik. Sudah bergabung dengan kita ya, di room Zoom, test expert serta trainer dari ahli hama yang akan memberikan edukasi pada Pest Talk hari ini yakni bersama dengan Dr. Lin. Halo, Oke, Mbak Indah, suaranya izin sudah saya terdengar. sapa Dr. Lin, selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak dan Ibu Oke, dimanapun berada. Hari ini baik. kita akan membahas kembali ya tentang pest management dari industri. Ya, oke, baik. Tentunya tadi sudah saya mention begitu ya Bapak Ibu, kita akan membahas materi tentang bagaimana cara pengendalian hama nih di industri retail. Ya, dari gudang maupun nanti yang ada di rak penjualan. Kita akan bahas bersama dengan pest expert Dr. Oke. Baik Bapak Ibu, Mbak Indah sudah waktunya saya untuk share materi. Dipersilahkan Ya. Dr. Lin. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun berada. Pada siang hari ini eh, kami dari Ahli Hama mempunyai agenda mingguan bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk kita juga bisa membantu para pemilik bisnis atau kepada para pekerja yang ada di lingkungan bisnis ataupun di lingkungan eh, tempat kerja yang terkait dengan perkantoran dan lain-lain. Bagaimana hama yang ada di permukiman seperti lalat, kecoa, tikus itu jangan sampai mengganggu produktivitas, apalagi jangan sampai mengganggu kelangsungan bisnis yang dikelola. Setiap waktu kita membahas tentang pest management ini di berbagai macam industri, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sedang memfokuskan bagaimana pest management ini di harus dikelola pada industri retail atau juga logistik.
Tetapi untuk Bapak Ibu yang berasal dari industri lainnya tentu bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan di industri tersebut. Dan nanti bisa berkembang pada sesi tanya jawab. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk topiknya Bapak Ibu. Sudah terlihat Mbak Indah? Ya, sudah terlihat, dokter. Ya, jadi pada siang hari ini kita eh, ingin memberikan materi atau informasi bagaimana pengendalian atau manajemen hama ini di industri retail dan logistik yang tentunya harapannya itu bisa bebas hama. Nah, sehingga kita bisa memastikan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen ini bisa aman, mulai dari mereka mendapatkan dari toko-toko retail atau di logistik sampai bisa dikonsumsi gitu di tempat tinggalnya masing-masing. Nanti kita akan lihat bagaimana nih solusi pengendalian hama yang efektif itu mulai dari hulu sampai hilir. Seperti itu, dari gudang hingga sampai rak penjualan istilahnya Bapak Ibu. Kita mulai dari slide pertama bagaimana kita memahami rantai pasok yang terjadi bahwa industri retail dan logistik ini industri yang ekosistemnya kompleks di mana setiap titiknya itu semua berpotensi masuk hama. Jadi memang kita tidak bisa menghindar karena memang banyak yang titik-titik yang mudah sekali hama itu keluar masuk. Lalu berikutnya kita mulai petakan misalnya di bagian hulu, eh, misalnya di gudang pusat ya Bapak Ibu. Ini merupakan tempat dimulainya rantai pasok yang terjadi. Pasti di situ sudah ada barang-barang yang tentu dalam jumlah besar karena industri ini harus disimpan sebagai stok yang nanti akan masuk ke produksi. Atau bahkan di gudang ini adalah produk-produk yang sudah jadi yang akan diedarkan di market atau di pasar. Nah, dari gudang ini barang-barang tentu akan dimobilisasi melalui transportasi. Apakah itu melalui transportasi darat, laut, dan udara. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana hama ini bisa mengancam di semua titik. Lalu nanti dari transportasi ini tentu barang-barang ini akan mudah dicapai oleh konsumen melalui store atau toko-toko retail. Nah, apakah itu yang sifatnya toko fisik ataupun yang berupa e-commerce. Tetapi intinya produk itu akan nyampe ke tangan konsumen. Nah, toko dan konsumen merupakan titik akhir di mana produk itu bertemu dengan pelanggan. Apakah konsumennya yang langsung beli, mengambil dari rak toko tersebut atau menunggu di rumah melalui menunggu kiriman paket e-commerce. Nah, kalau bicara manajemen hama, tadi disampaikan bahwa hama ini bisa masuk di titik manapun, mulai dari hulu, dari gudang pusat sampai hilir, sampai ke tangan konsumen. Nah, kita masuk kenapa hama ini kita anggap sebagai ancaman yang serius. Kita tidak bisa pandang remeh ada kecoa satu atau lalat satu atau nyamuk satu ekor, tapi kalau satu ekor itu membawa penyakit dan bisa menular ke sana sini tentu akan menjadi ancaman serius. Nah, jadi dikatakan dalam bisnis ini investasi hama walaupun satu ekor itu tidak bisa kita anggap remeh karena mereka bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, apalagi di lingkungan atau di bisnis itu sendiri. Kelangsungan dan kepercayaan bisnis ini tentu menjadi modal utama. Nah, hama ini bisa jadi ancaman dari kelangsungan bisnis itu sendiri. Misalnya kita lihat ancamannya apa? Pertama, yang paling terlihat dampaknya pasti resiko kesehatan. Misalnya sebagai contoh tikus dan kecoa, misalnya Bapak Ibu ya, selain yang nyamuk serta lalat juga. Ini kita ambil contoh misalnya tikus dan kecoa. Ini dia merupakan vektor hewan pembawa dari penyakit yang berbahaya. Apakah itu yang salmonella
ya yang kita bisa kena tifus atau dari leptospirosis yang mana mereka akan mengkontaminasi produknya dan juga mengkontaminasi lingkungan kerja. Jadi resiko kesehatan tidak bisa kita anggap remeh karena si pekerja atau karyawan bisa sakit atau konsumen yang mengkonsumsi dari produk yang terkontaminasi juga bisa beresiko kepada kesehatan. Lalu apa yang kedua adalah mengapa jadi ancaman serius adalah kerugian finansial. Tentu namanya bisnis ingin finansialnya ini tidak terganggu bahkan terus bisa meningkat. Nah, produk yang rusak atau terkontaminasi oleh hama itu tentu di pihak apakah di hilir, di toko ataupun di e-commerce, namanya produk itu yang rusak tentu menjadi alasan tidak bisa diterima gitu, Bapak Ibu. Jadi ya mau nggak mau produknya yang sudah mengalami proses produksi, packaging, dan sudah ditransportasikan di jalan itu menjadi sia-sia karena harus dimusnahkan. Nah, termasuk juga kalau ada di gudang. Nah, yang tadinya sebagai aset untuk bisa dia nanti dirubah jadi revenue atau omset, ini karena dimusnahkan menjadi hilang. Sehingga kerugian itu sangat signifikan. Itu dari ancaman hama. Yang tidak kalah besarnya adalah ancaman itu tentang reputasi atau kepercayaan. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kelangsungan bisnis itu bisa terjadi apabila reputasi atau nama baiknya dijaga. Nah, sekarang kita berada dalam era di mana viral atau media sosial ini sangat efektif dalam menyebarkan hal-hal, semua hal bisa positif, bisa negatif. Tapi sayangnya negatif lebih cepat, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada satu saja keluhan pelanggan ataupun ada yang memvideokan tentang hama itu bisa dalam seketika menghancurkan reputasi atau citra merek yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, ini kita banyak sekali contoh di Indonesia terjadi. Apakah itu disengaja oleh kompetitor ataupun oleh konsumen yang memang dia mengcapture kejadian insiden hama. Nah, itu ujung-ujungnya nama-nama besar bisa juga menjadi berkurang atau menurun reputasinya. Bahkan ekstrimnya bisnisnya jadi tutup atau menjadi tidak bisa beroperasional kembali. Padahal kita tahu namanya bisnis itu pasti ada perjuangan dan harus dibangun dengan waktu yang tidak lama, yang sangat lama juga. Nah, jadi kalau kita eh, melihat efek dari viral ini ya tadi tentang bencana reputasi atau nama baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita nih melihat ada di toko, lalu kita ambil produk, lalu pas dilihat ada kecoa. Ini mungkin insidennya kecoanya di sini aja, mungkin ya Bapak Ibu. Tapi konsumen bisa mempunyai persepsi, jangan-jangan di tempat lain ada juga dan sudah terkontaminasi. Gitu. Jadi di era digital ini, satu insiden hama saja bisa langsung jadi topik utama, jadi berita utama. Jadi misalnya kasus tikus di rak supermarket gitu ya seperti ini misalnya atau pas keterima paket e-commerce yang online juga kita bisa dengan cepat orang yang kecewa itu menuliskan testimoni dan bisa diketahui banyak. Nah, itu untuk pembisnis ini sangat repot untuk mengembalikan citra. Jadi kehadiran satu tikus bisa membuat ribuan pelanggan hilang karena tadi efek viral ini. Bapak Ibu ya. Nah, maka kita harus bagaimana? Nah, kita akan kenali dulu musuhnya. Hamanya tuh apa sih seperti dari yang industri ini. Nah, karena setiap hama ini harus kita kenali sebab hamanya tidak satu dan masing-masing hama itu karakteristiknya pasti berbeda dan daya rusaknya berbeda. Antara tikus, rayap misalnya dengan kecoa pasti berbeda dari sisi daya rusaknya. Nah, sehingga kita dengan kenal itu langkah kita pertama yang diperlukan untuk pengendalian dari hama itu sendiri.
Jadi misalnya yang pertama tikus. Nah, kita harus kenal Bapak Ibu tikus. Tikus ini dia merusaknya itu bukan hanya tentang makanan dia, karena dia kan makannya segala ya, omnivor. Tapi dia juga merusak ya kemasan. Walaupun berbahan kayu, berbahan apa kayu ya, berbasis kayu da- dasarnya mereka ya suka digigit-gigit, termasuk kabel listrik. Nah, kabel listrik bukan makanan dia, tapi dia suka mengeratkan giginya ke kabel-kabel ini. Maka ya daya rusaknya bisa ke arah kebakaran. Selain itu, makanan-makanan yang dimakan oleh tikus ya pasti akan jadi terkontaminasi dengan adanya urin atau kotoran atau saliva dari atau ludah dari air ludah dari si tikus itu. Lalu yang kedua yang umum adalah kecoa Bapak Ibu di industri retail dan logistik ini ya. Nah, kecoa ini dia dapat menyebarkan bakteri penyebab penyakit dan dia juga kecoa memang cirinya meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk orang-orang yang rentan terhadap alergi itu dengan kehadiran kecoa justru alerginya menjadi bertambah eh, besar gejalanya. Nah, yang ketiga adalah serangga gudang karena di logistik ya Bapak Ibu. Serangga hama gudang ini seperti kumbang atau ngengat ini biasanya memang menyerang produk-produk makanan kering, biji-bijian, tepung, rempah. Nah, ini tuh umum, yang umum Bapak Ibu. Itu di luar nyamuk sama lalat ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini di yang umum ada di industri logistik dan retail, hama-hamanya. Nah, si kita bahas pintu hama, pintu masuk hama ke rantai logistik. Jadi, hama ini memang sangat oportunistik, artinya mana yang menguntungkan dia pasti datang. Nah, mereka sangat memanfaatkan mana nih celah masuknya. Karena kita kira ukurannya kecil, bagi mereka cukup. Nah, dengan mereka leluasa masuk dan keluar, maka mereka bisa berkembang biak secara leluasa di tempat atau di fasilitas industri tersebut atau tempat tersebut. Misalnya kita lihat dari rantai kiriman masuk misalnya. Misalnya suatu industri retail atau logistik, tentu ada bagian-bagian yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, seringkali hamanya itu tanpa sadar terbawa misalnya dari kardus, dari palet kayu gitu sudah ada di dalamnya atau bahkan dari dalam produk bahan baku dari supplier atau pemasok. Ini bisa saja tanpa disadari ada. Maka supplier-supplier itu harus dipastikan memang mereka menjalankan juga manajemen hama atau pengelolaan dari hama itu supaya kita tidak kena gitu, tidak membiarkan hama itu berada dalam produk yang dipasok oleh supplier itu. Lalu yang berikutnya pintu masuknya adalah dari celah bangunan. Nah, jadi memang hama ini memerlukan akses keluar masuk di suatu tempat. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki bisnis di lingkungan terbuka, yaitu lebih repot lagi karena menyediakan semua. Ini pada bangunan tertutup pun hama itu selalu mencari celah. Misalnya apakah di sekitar pipa atau di ventilasi, Bapak Ibu, atau misalnya pintu yang tidak tertutup ya itu udah dianggap sebagai jalan tol artinya eh, s- sangat mudah mereka keluar masuk. Lalu pintu masuk berikutnya adalah dari lingkungan sekitar. Maksudnya adalah kita perlu melihat adakah pembuangan sampah di sekitar dari industri tersebut karena itu menjadi pintu juga bagi hama bisa leluasa berkembang di sana dan mampir atau masuk ke tempat industri tersebut. Jadi lingkungan sekitar perlu kita lihat sebagai pintu masuk juga seperti tadi pembuangan sampah, tumpukan barang, lalu saluran air itu sangat menjadi tempat yang nyaman untuk hama berkembang biak. Nah, sekarang kita lihat rantai rusaknya, rantai kerusakannya.
Jadi kerusakan dari serangan hama ini tentu tidak langsung, tetapi bertahap atau berjenjang. Mulai dari produknya rusak, lalu nanti ada insiden karyawan sakit karena terkontaminasi patogen yang dibawa oleh hama, dan ekstrimnya adalah operasional bisnis lumpuh, artinya terganggu, dan finansial pasti akan juga menurun. Nah, kita melihat bahwa rantai kerusakan mulai dari produk. Misalnya produk yang rusak, kontaminasi fisiknya bisa terjadi, apakah itu gigitan, kotoran, yang tentu produknya menjadi tidak layak jual. Lalu yang kedua adalah inventarisnya hilang. Jadi maksudnya adalah stok yang disimpan di gudang dalam jumlah besar karena sudah ada kontaminasi dari hama, yaitu harus dibuang. Nggak bisa kita pilah-pilah karena sudah terkontaminasi semua. Nah, tentu kalau bicara rugi itu rugi secara signifikan. Lalu yang ketiga adalah komplain pelanggan. Nah, pelanggan ini menjadi sumber yang utama tentang kelangsungan bisnis itu. Tentu kita harus menjaga agar pelanggan itu percaya. Nah, ketidakpuasan pelanggan tentu menjadi pintu masuk bagaimana kepercayaan dari bisnis itu dipertaruhkan. Nah, tentu kita melihat bagaimana para pengelola industri bisnis atau pengelola bisnis itu harus peka yang dikomplainnya itu apa dan langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, karena yang harus dijaga adalah jangan sampai ketidakpuasan pelanggan ini ujungnya bisa memicu ya pasti produk kembali dan nanti nggak datang lagi karena tidak percaya. Lalu yang keempat adalah operasionalnya terganggu rantai kerusakannya. Jadi bisa saja pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas meminta penutupan sementara karena harus diaudit, harus dibersihkan. Apakah itu di gudangnya atau di tokonya. Nah, tentu kalau operasional bisnisnya terganggu, maka tidak ada lagi omset yang bisa diterima atau yang bisa ditarik dari konsumen. Nah, itu bisa sampai seperti itu rantai kerusakannya. Nah, sekarang kita perlu melakukan solusi seperti apa? Nah, kita sampaikan ada konsep pengendalian hama terpadu. Nah, dari kata terpadu artinya kita harus mengkombinasikan berbagai macam cara secara logika. Jadi kita harus berbasis logika karena kita perlu pengendalian itu efektif. Karena ada juga Bapak Ibu secara tidak logis misalnya seperti kalau di makanan di industri restoran misalnya ada lalat lalu dipasang apa namanya eh, lilin. Nah, itu sebetulnya tidak berbasis logika karena sifatnya sementara. Dia hanya membuat lalat itu menghindar sebentar tapi datang lagi karena mereka di situ ada daya tarik yaitu makanan. Nah, jadi pengendalian hama terpadu di industri retail sebetulnya fokusnya tuh pada pencegahan dan pengendalian hama sambil meminimalisir resiko terhadap tadi kesehatan pegawai atau konsumen lalu resiko terhadap inventaris dan juga pasti reputasi. Jadi fokusnya tuh ke sana, tidak hanya tentang semprot-semprot atau penggunaan pestisida. Bahkan di industri retail dan logistik itu penyemprotan pestisida sangat dihindari apabila karena akan menyebabkan kontaminasi ke produk-produk yang ada di sana. Jadi sebagai contoh misalnya di toko retail. Nah, tentu Bapak Ibu bisa lihat celah-celahnya tuh bisa di mana-mana. Nah, sehingga kalau pemilik dari industri bisnis itu punya pengetahuan yang baik tentang manajemen hama, sudah memastikan bahwa celah-celah itu tidak ada di sana, termasuk display dari produk-produk yang dijual. Jadi semuanya jangan pernah membiarkan si hama itu bisa leluasa bersembunyi, karena karakteristik hama itu pasti sembunyi, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan pendekatan PHT, pengendalian hama terpadu, sebetulnya upaya ini adalah menggabungkan berbagai macam strategi dan ujung-ujungnya selalu mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan.
Nah, karena kalau sudah menggunakan pestisida, kita harus memastikan jangan sampai penggunaan pestisida ini menimbulkan masalah baru, misalnya kontaminasi terhadap produk-produk yang ada, atau bahkan hamanya jadi semakin banyak karena hama sudah mengalami resisten. Jadi prinsipnya adalah satu pencegahan. Jadi fokusnya bagaimana nih hama ini tidak bisa masuk secara luasa sehingga tidak dibiarkan berkembang biak. Lalu yang kedua prinsipnya adalah dipantau, diinspeksi. Karena hama ini ada siklus hidupnya dari mulai telur sampai dewasa. Nah, dengan adanya pemantauan kita jangan membiarkan telur ini berkembang terus menjadi dewasa. Nah, lalu ada yang disebut dengan prinsip ambang batas. Jadi, kalau di rumah sakit atau di industri kesehatan, memang kita harapkan tidak ada hama atau zero tolerance terhadap hama. Karena di rumah sakit atau di industri di fasilitas kesehatan terlalu beresiko apabila kita membiarkan ada satu atau dua ekor eh, hama, nyamuk atau lalat atau kecoa karena di sana sudah ada sudah banyak patogen dari orang-orang sakit. Nah, tapi kalau di industri retail atau logistik mungkin adalah ambang batasnya. Jadi satu dua ekor masih bisa dianggap ini sudah apa aman. Walaupun kita harus pastikan mereka jangan sampai berkembang biak lebih banyak. Nah, lalu prinsip yang keempat adalah pengendalian. Nah, ini pun selalu kami selalu sampaikan dari hasil penelitian, dari hasil kajian, bahwa metode-metodenya harus tidak hanya tergantung kepada kimia, melainkan non-kimia. Artinya penggunaan alat secara eh, metode fisik dengan menggunakan alat, lalu juga mencari upaya pengendalian yang tidak langsung menggunakan pestisida, bisa saja bahan repellent yang alami gitu. Nah, itu sebetulnya kreativitas dari segi gabungan berbagai macam metode. Nah, ada yang lebih penting adalah bagaimana karyawan yang ada di industri retail dan bisnis ini perlu diberikan suatu kesadaran tentang bagaimana nih hama ini kok bisa ada dan harus diapakan. Nah, jadi pelatihan tentang pengenalan tanda-tanda kehadiran hama serta pentingnya kebersihan perlu karyawan di industri bisnis tersebut diberikan suatu pemahaman yang baik sehingga tidak terlalu tergantung dengan eh, pihak luar yang mana hama ini harus dilakukan pemantauan atau inspeksi yang berkelanjutan. Nah, ini kalau karyawan sudah memiliki pemahaman ini dengan baik, bisa melakukan secara reguler. Nah, sekarang kita masuk bagaimana PHT atau pengendalian hama terpadu itu di jantung logistik, yaitu di gudang atau dan e-commerce. Nah, kuncinya implementasinya adalah bagaimana perlindungan seluruh rantai pasok ini kita jaga dari serangan hama mulai dari pencegahan dan eksklusi. Jadi artinya tutup semua celah. Pastikan tidak ada saat pintu bongkar muat itu ada air curtain. Jadi tidak langsung nih hama ini gampang masuk. Dan hal yang terkait dengan kebersihan standarnya tidak ada toleransi, harus ketat dan juga bisa melakukan dalam upaya pencegahan adalah inspeksi setiap setiap palet yang masuk, kiriman yang masuk. Jadi tidak dibiarkan mereka langsung datang langsung masuk. Jadi tetap harus dicek dan ditempatkan di tempat tertentu untuk pengecekan secara menyeluruh. Karena ini adalah pintu masuk. Jadi kalau longgar di bagian pemeriksaan bahan-bahan baku atau barang-barang yang masuk dari luar, ini adalah sebagai bisa menjadi bumerang di mana hama ini bisa masuk ke leluasa dan berkembang biak secara luasa yang ada nanti mengganggu proses operasional itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah pemantauan dan pengendalian. Nah, ini juga dengan metode yang non kimia bisa dilakukan seperti pemasangan stasiun umpan. Memang di situ ada pestisidanya, tetapi jumlah pestisida yang ada di bahan umpan atau
Jadi dia itu adalah makanannya hama tapi dicampur dengan bahan aktif dari pestisida itu sendiri, jumlahnya ringan, jumlahnya sedikit dan masih aman untuk lingkungan. Tapi efektif untuk hewan yang memang mereka makannya senangnya bareng-bareng seperti kecoa, tikus. Nah, itu mereka jadi sekali satu makan yang lainnya juga bisa sama-sama makan dan mati. Nah, selain itu juga bisa memasang pengendali secara fisik seperti perangkap bisa dilakukan. Nah, inspeksi rutin di area rawan itu ya memang kalau kayak di toko retail seperti Bapak Ibu ketahui pasti namanya display produk-produk itu sangat rapat gitu. Nah, ini menjadi tempat yang bisa membuat si hama itu nyaman bersembunyi, maka harus dilakukan inspeksi rutin. Nah, baru apabila Bapak Ibu di industrinya mengalami kondisi populasi hama tinggi, baru bekerja sama dengan pest control eksternal. Tapi kalau tidak perlu penanganan kimiawi yang kompleks, ya sudah bisa dilakukan oleh tim dari internal di industri tersebut. Nah, jadi semuanya kita lindungin dari seluruh rantai pasok dari manajemen hama. Karena tadi hama itu akan datang mulai dari hulu sampai hilir ada semua. Nah, ini di tingkat toko. Kalau strategi pengendalian hama yang praktis di level toko, misalnya toko fisik, maka fokusnya itu yang pertama pasti tentang kebersihan. Karena dalam proses kebersihan ini kita akan melihat sumber-sumber utama seperti sampah ini menjadi tempat masuk atau daya tarik utama hama bisa datang. Lalu fokus yang kedua adalah kepada rotasi stok. Jadi antara first in first out itu harus diatur dengan baik. Dan inspeksi baik lagi, di manakah titik-titik krusial hama itu bisa masuk dan bisa leluasa berkembang biak. Nah, misalnya area kritisnya di mana nih dan strategi praktisnya. Area kritis yang pertama adalah di rak rak produk dan display. Nah, maka strateginya tadi first in first out, lalu harus bersihkan area bawah dari rak secara rutin karena nanti bisa datang tikus lagi, bisa datang kecoa lagi di situ ya, semut. Lalu yang kedua adalah area kritis berikutnya adalah gudang penyimpanan toko. Maka strategi praktisnya ya tentu menjaga agar barangnya tidak nempel ke dinding, tidak ada eh, kebocoran, ventilasinya baik gitu. Lalu yang ketiga adalah area pembuangan sampah. Maka ya tentu kita harus pastikan mengelola sampah ini jangan sampai sampah ini terbuka dan dibiarkan menumpuk. Karena kalau sampah ini tidak kita kelola, kita seperti mengundang hama-hama itu berdatangan. Lalu yang keempat, area kritis di tingkat toko ini adalah area produk-produk segar dan dingin. Maka alat seperti lemari pendingin, segel pintunya pun perlu dicek secara berkala karena kita mengetahui bahwa genangan air yang ada di lemari pendingin itu menarik nih lalat datang, kecoa, bahkan nyamuk bisa bertelur di sana. Nah, jadi kalau kita perhatikan area kritis, tentu kita bisa melakukan mencegah hama ini bisa leluasa karena semua titik-titik krusial bisa dipantau, bisa diawasi, atau diwaspadai dengan baik. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu ada industri retail yang sudah melaksanakan PHT. Ini memang di luar negeri, tapi ini konsepnya bisa kita tiru bahwa seperti Walmart itu ini adalah multinasional retail di Amerika. Ya tentu kita juga mengetahui yang mart-mart di Indonesia tuh ya pasti meniru juga mart yang di luar gitu Bapak Ibu. Nah, mereka tuh memiliki atau mengadopsi praktek PHT ini di banyak tokonya gitu, di semua toko-tokonya. Dan itu mengendalikan efektif. Misalnya apa yang mereka lakukan? Mereka menugaskan karyawan-karyawannya untuk melakukan inspeksi rutin, pemeriksaan rutin. Lalu sanitasinya sangat ketat, termasuk metode eksklusi menutup akses-akses masuk supaya hama ini nggak bisa leluasa keluar masuk di toko tersebut. Dan mereka juga menggunakan pengendalian tapi metode non kimia.
artinya dengan alat, misalnya perangkap atau umpan gitu ya, yang bisa dilakukan secara mandiri oleh karyawan itu sendiri. Nah, selain itu, staf para pegawainya diberikan pelatihan bagaimana bisa mendeteksi tanda-tanda awal dari aktivitas hama, karena lebih mengenal mereka lebih aktivitasnya lebih awal itu lebih efektif dan lebih efisien juga dari segi biaya dari tindakannya ketimbang harus menunggu atau ketemu suatu keadaan populasinya tinggi gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran strategis dari pemilik dan manajer retail atau logistik. Nah, karena kita harus berbagi peran, tentu pertama adalah terkait dengan kebijakan. Nah, jadi jadikan pengendalian hama terpadu ini sebagai kebijakan perusahaan sehingga semua karyawan yang terlibat bisa comply atau bisa mematuhi bahwa ini tuh harus dijalankan pengendalian hama terpadu sebagai kebijakan. Lalu caranya bagaimana? Bisa memasukkan program pengendalian hama terpadunya dalam SOP dan standar operasional harian. Sehingga ini berlaku kepada mitra logistik, pemasok, untuk mereka kalau mau bekerja sama harus mengikuti protokol PHT yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, peran strategisnya adalah investasi jangka panjang. Nah, yang dimaksud adalah bagaimana infrastruktur dari operasional bisnis retail atau logistik ini perlu mungkin di awal dananya besar untuk memastikan infrastrukturnya terhindar dari celah-celah yang bisa masuk, lalu memasang eh, tirai udara atau air curtain ataupun jaring penghalang serangga. Nah, itu memang perlu dianggarkan sekali, tapi dia akan membantu. Nah, termasuk jangka panjang dalam program pelatihan staf, karena melakukan pengendalian hama terpadu tidak bisa dilakukan hanya satu dua orang, melainkan semua harus terlibat, tentu dengan peran-peran yang dapat diaturkan. Nah, ini bisa diberikan pemahaman ya tentu dari pelatihan atau konsultasi yang dapat diberikan. Lalu yang ketiga adalah apa peran strategisnya dari pemilik dan manajer retail adalah bisa memimpin dengan keteladanan. Artinya dengan mengikuti sendiri pelatihan pengendalian hama sehingga punya pemahaman yang kuat pada saat melakukan supervisi atau pembinaan kepada staf itu punya komitmen yang kuat, punya pemahaman yang kuat. Bagaimana nih agar pengendalian hama terpadu itu menjadi bagian dari SOP dan standar operasional harian. Jadi tidak menjadi beban lagi dan termasuk bisa mengecek laporan-laporan investasi atau bisa mengecek inspeksi mana nih yang rusak oleh hamanya yang mana. Nah, itu bisa juga dari daya dorong eh, pemilik atau manajer retail karena sudah paham tentang bagaimana pengendalian hama ini penting di industrinya. Lalu yang berikutnya adalah ya tentu dengan kedudukan sebagai pemilik atau manajer retail yang bertanggung jawab penuh bisa menjalankan peran untuk melakukan aktivitas memonitoring, mengevaluasi secara sistematis karena semuanya ada catatannya. Jadi harus ada informasi catatan log inspeksi atau log dari pengendalian hama itu semua dicatat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan upaya selanjutnya karena pengendalian hama ini tidak bisa berhenti melainkan terus-menerus harus dilakukan. Nah, maka upaya yang perlu dilakukan pada industri tersebut adalah bangunlah tim internal pengendali hama sehingga ini adalah kita melihat tim ini penting karena merupakan pertahanan utama. Bisnis itu ada di sana, maka orang-orang yang ada di sana punya kesadaran yang penuh terhadap hama ini. Jadi bisa dibentuk tim internal dari karyawan yang ada itu diberikan tugas untuk selalu siaga terhadap pengendalian hama dengan melakukan eh, inspeksi harian karena ini mereka merupakan garis pertahanan pertama sehingga tidak harus menunggu jadwal berkala dari
pest control eksternal yang memang mereka pasti berkala datangnya. Tidak mungkin setiap hari. Kalaupun setiap hari jumlahnya tidak sepadan dengan area yang dikelola. Jadi akan lebih baik adalah membangun tim internal dari pengendalian hama di bisnis itu sendiri. Nah, susunannya seperti apa tim internal ini? Bisa dari level supervisor sebagai koordinator dari pengendalian hama internalnya, lalu stafnya bisa diambil dari staf gudang atau staf logistik, dan termasuk dari tim kebersihan, misalnya termasuk karyawan toko. Itu bagian dari tim internal yang nanti bisa berbagi tugas bagaimana pengendalian hama terpadu itu terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dari tim internal bisa melakukan inspeksi secara struktur mingguan. Jadi sudah ada jadwalnya. Lalu yang kedua, pelaporan atau pengendaliannya bisa lebih awal, lebih dini, sehingga fokusnya pada pencegahan. Kenapa? Karena tidak membiarkan hamanya itu berkembang biak dengan leluasa. Maka dengan pencegahan itu sebagai awal yang sangat murah, istilahnya seperti kita mencegah di lebih murah dibanding mengobati, sama ini juga mencegah akan lebih murah daripada kita mengeluarkan biaya untuk pengendalian hama yang dalam populasi tinggi itu pasti lebih mahal. Nah, itu seperti itu. Jadi itu manfaatnya. Nah, termasuk tim internal ini pasti lebih cepat responsnya karena berada di tempat tersebut. Berbeda dengan vendor eksternal yang kita harus menunggu dulu, harus MOU dulu, harus bersepakat dulu. Nah, jadi lama responnya. Sedangkan hama harus segera ditangani. Dan tim internal ini pasti efisien secara jangka panjang. Sekali diberi pelatihan, lalu dibangun, itu mungkin investasi di awal. Nah, lanjutnya ya lebih enak. Tim di sana saling belajar satu sama lain. Jadi pasti akan lebih efisien. Dan yang terpenting adalah semuanya pada karyawan yang ada di industri tersebut, semuanya bisa berperan untuk menciptakan budaya kerja yang higienis. Jadi kita tidak bisa membiarkan hanya tim internal dari pengendalian hama di industri tersebut saja yang bekerja, melainkan semuanya harus terlibat. Bagaimana membuat kampanye agar setiap karyawan tidak membiarkan ada sampah-sampah atau sisa-sisa makanan berceceran. Nah, itu kan bisa dilakukan peran sertanya dari karyawan itu di level individu. Artinya mereka bisa membantu menciptakan budaya kerja yang bersih atau higienis. Nah, apa saja komitmen jangka panjang untuk retail dan logistik? Tentu PHT atau pengendalian hama terpadu bukan hanya tentang hama dibasmi, tapi sebetulnya membangun sistem dan budaya kerja yang bebas hama. Maka pertama harus dilakukan komitmen jangka panjangnya adalah kesadaran bahwa pengendalian hama ini tanggung jawabnya semua, seluruh tim. Tidak bisa mengandalkan eh, vendor atau pest control eksternal. Karena tugasnya berbeda. Kalau pest control eksternal tentu fokus dengan pengendalian secara kimia. Karena di situ services yang utamanya. Tapi kalau tentang bagaimana melakukan pencegahan, inspeksi, monitoring itu adalah dari tim internal di bisnis itu sendiri. Nah, oleh sebab itu harus paham semuanya, harus sadar. Karena hama tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Yang kedua adalah bagaimana komitmennya tentang implementasi. Jadi menerapkan prosedur pengendalian hama terpadu itu harus konsisten. Tidak bisa eh, apa istilahnya rajin semuanya nanti hilang lagi kebiasaannya gitu. Melainkan harus terintegrasi. Jadi dimasukkan ke SOP dari standar operasional hariannya. Lalu yang ketiga adalah keberlanjutan. Jadi setelah diterapkan, maka ini harus terus, nggak bisa berhenti selama bisnis itu ada. Selama manusia itu ada, kalau tidak mau diganggu oleh hama, ya tentu kita harus punya peran serta dari program pengendalian hama terpadu itu berkelanjutan. Harus diperbaiki terus caranya kalau tidak tepat. Perlu dievaluasi tindakan apa saja yang sudah dilakukan dengan cara memonitoring. Nah, sehingga semuanya itu, komitmen itu sebetulnya sama-sama untuk berperan bagaimana industri retail dan logistik ini tangguh.
terhadap serangan hama, terpercaya karena memberikan produk-produk yang dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Dan tentu higienis karena lingkungan kerja dari ini pasti ada karyawan yang punya keluarga yang tentu harus dijaga kesehatannya. Nah, jadi kunci suksesnya mengadopsi PHT itu bukan biaya melakukan investasi. Nah, ini mindset yang perlu kita bangun. Tidak hanya tentang biaya tapi investasi. Artinya sesuatu harus disimpan, harus kita keluarkan, tapi sebetulnya untuk siapa? Untuk melindungi bisnis, untuk melindungi karyawan dan keluarga yang tentunya saling menyambung satu sama lain. Maka pasti harus lakukannya ya lebih cepat lebih baik. Bahkan mulainya hari ini. Pertama, edukasi tim internal. Bagaimana semua staf misalnya dari gudang, kasir, mereka diberi peran, diberi pemahaman. Peran mereka apa nih dalam pencegahan hama? Lalu yang ketiga, jadwalkan audit profesional. Jadi bisa mengundang expert untuk melihat bagaimana nih penilaian risikonya terhadap fasilitas dan rekomendasi yang dapat dilakukan. Supaya nanti tim pengendali hama internalnya bisa melakukan tugasnya secara berkelanjutan. Nah, kunci suksesnya adalah yang berikutnya adalah diterapkan dan dipantau. Jadi hasil dari expert itu bisa dijabarkan dalam rencana aksi yang nanti dapat dilakukan, dapat diterapkan dan juga dievaluasi mana saja nih yang efektif, mana aja yang tidak karena pengendalian hama ini berbasis site spesifik. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk materi dari pengendalian hama di industri retail dan logistik. Nanti barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Em, Mangga dipersilahkan saya kembalikan dulu ke moderator. Mbak Indah silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Lin yang telah menyampaikan materi tadi tentang bagaimana pengendalian hama di industri retail ya. Tadi mengapa hama datang gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara pengendaliannya, kunci sukses untuk keberhasilan dari pengendalian hama di industri retail itu tadi juga dijelaskan oleh Dr. Lin. Bapak Ibu yang ingin membahas terkait studi kasus, mungkin di industri Bapak Ibu ada masalah hama gitu ya di industri. Tadi ada klinik juga, kemudian ada gudang kopi ya. Di gudangnya mungkin ada hama. Ada pertanyaan kepada pest expert ya yang saat ini kita bersama dengan pest expert dari ahli hama, maka dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, nah sembari menunggu ya Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya. Oke, nah ini mungkin terkait pertanyaan boleh nanti dituliskan gitu ya pertanyaannya apa. Mungkin di slide-nya itu kita mungkin dari pes expert belum bisa menampilkan kembali, tapi apabila ada poin-poin yang Bapak Ibu ingin tanyakan, maka dipersilahkan untuk poin pertanyaannya Bapak Ibu. Nanti akan dijawab oleh pes expert seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan untuk kolom chatnya sudah dibuka dengan format nama, kemudian industrinya apa, lalu pertanyaannya apa, seperti itu. Nanti akan dibantu bacakan. Baik, nah sembari menunggu Bapak Ibu, saya informasikan kembali bahwa dari ahli hama selain Pestov, kita ada banyak sekali ya untuk event-event training. Nah, Bapak Ibu, ini dari admin ahli Hama sudah mengirimkan beberapa informasi ya terkait rekaman seminar, kemudian juga untuk grup, seperti itu. Lalu ada juga yang belum follow, silahkan follow Instagram dari Pest Expert Dr. Lin ini. Kemudian juga ada Instagram dari ahli Hama, @ahlihama_, YouTube dari ahli Hama, kemudian TikTok dan juga snack video. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu untuk informasinya. Kemudian kita juga memiliki program yang bisa mendampingi ya Bapak Ibu bagaimana cara menambah wawasan
dengan cara online training selama 2 hari, di mana akan dibahas materi-materi tentang bioekologi hama. Jadi, tentu Bapak Ibu ketahui bahwa hama ini tidak hanya ada satu, tapi ada banyak. Maka dari itu kita harus mengenal terlebih dahulu hamanya ada apa saja. Dan di program ahli hama yang namanya adalah Integrated Pest Management Mastery. Jadi pengendalian hama secara terpadu ya akan dibahas semua hama yang ada di permukiman gitu ya. Ada hama nyamuk, kecoa, lalat, kemudian tikus, lalu hama gudang, metode pengendalian hama, kemudian juga ada studi kasus Bapak Ibu. Nah, itu bisa membantu Bapak Ibu yang ingin menambah wawasan terkait pengendalian hama secara terpadu, juga untuk Bapak Ibu yang ingin membentuk tim internal pengendali hama di industrinya. Seperti itu. Oke, silahkan ya Bapak Ibu yang ingin menanyakan terlebih dahulu gitu ya terkait IPMM, maka dipersilahkan nanti ke tim dari ahli hama atau boleh ditanyakan di saat ini gitu ya, di besok ini. Oke, silahkan juga Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, dituliskan di kolom chat. Kita masih tunggu ya, saya tunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu untuk gambaran terkait pelaksanaan dari Integrated Pest Management Mastery, boleh dari tim kita lihat terlebih dahulu review highlight dari IPMS. Nah, maka lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita demam berdarah tiap tahun Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pesta pora di macam bus kereta. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Alihama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidang dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT dan sangat terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan Ahliam. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon maaf sebesar saya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, yang cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.